Lagi rame, berita dari India sayangnya udah masuk ke Indonesia. Katanya download dan buka foto dari WhatsApp, rekening bisa langsung bobol. Tante gua nanya, tetangga gua nanya, sampai ada beberapa orang yang parno buka foto di WhatsApp. Jadi gua udah telusurin beritanya. Intinya, ada seseorang bernama Pradip Jain dari Jabalpur dapat telepon dari nomor nggak dikenal. Awalnya nggak diangkat, terus nomor itu kirim gambar ke WhatsApp dia, nanya, apakah kamu kenal orang ini? Awalnya dicuekin, tapi karena dia ditelepon terus-terusan, akhirnya diangkat dan diarahkan untuk klik dan download gambar itu. Setelah itu, katanya uangnya sekitar 40 juta rupiah kedebet dari rekening. Beberapa media dan netizen berspekulasi teknik yang dipakai adalah steganografi. Jadi, penjelasan singkatnya, steganografi itu adalah teknik buat nyembunyiin pesan tersembunyi atau data ke dalam file gambar, bisa teks dan bisa juga kode. Jadinya, klaimnya di kasus ini yang disembunyiin itu tuh adalah suatu kode jahat. Terus pertanyaannya adalah, ini benar nggak? Kok WhatsApp bisa nggak aman banget sih? Jadi menurut gue personally, ini adalah misinformasi yang cukup parah. Ini beberapa alasan. Yang pertama, dari sisi teknikal, teknik steganografi itu beneran ada. Artinya kita bisa nyisipin kode ke dalam suatu file gambar. Tapi, WhatsApp itu tuh hanya ngerender gambar tersebut. Dia nggak bakal ngeeksekusi atau ngejalanin apapun kode yang ada di dalam gambar tersebut. Bahkan kalau auto download-nya nyala, dia tetap cuma nyimpen ke galeri tanpa menjalankan kode apapun. Jadi untuk kodenya bisa jalan, itu butuh aplikasi lain yang paham, lalu baca, dan eksekusi kode yang disembunyikan tersebut. Nah, satu-satunya media yang bilang muncul aplikasi bernama Customer Support setelah buka gambar itu cuma satu news portal bernama Baskar. Tapi nggak dijelasin juga gimana aplikasi itu tuh bisa keinstall. Dan menurut gua kalau logikanya emang udah ada malware dari awal di HP korban, ya ngapain lagi repot-repot sisipin kode di gambar itu. Jadi ya dari sisi technical, ini agak nggak make sense. Alasan kedua, kalau gue lihat dari angle logika, jadi beritanya tuh udah viral 2 minggu, tapi cuma nyebut satu korban yaitu si Pradip Jain tadi. Kalau ini beneran teknik yang sophisticated dan ada bug zero day di WhatsApp yang separah itu, seharusnya tuh menurut gue korbannya tuh udah banyak. Biasanya kalau hacker nemu celah serius, mereka bakal gaspol sebelum vendornya nge-patch ya supaya hasilnya maksimal basically. Jadi menurut gue ini cuma satu kasus, tapi detailnya tuh nggak jelas dan berita ini tuh direplicate sama portal berita yang lainnya tanpa verifikasi teknis. Dan praktek ini tuh udah banyak banget sebenarnya di portal berita. Sayangnya di Indonesia pun udah ada beberapa kayak gitu, yang mereka hanya ngelihat dari sosial media, di quote tanpa diverifikasi teknis, dan disebar. Yang ketiga ini dari angle transparansi vendor. Jadi setiap ada celah keamanan baru, WhatsApp itu tuh selalu ngerilis security advisory di situs resmi mereka. Jadi kalau kita cek di situs WhatsApp, memang baru-baru ini tuh ada bug di WhatsApp app versi desktop buat Windows. Ada file executable atau script yang bisa disamarkan jadi file tab image. Tapi tetap ini harus diklik manual dan itu beda konteks dengan kasus yang di India ini. Namun karena ada unsur-unsur kata hack, image, WhatsApp, dan waktunya berdekatan, jadi menurut gue tuh pasti banyak yang cocok logi. Kalau ada yang berpikir, yakin gak ini bisa informasi? Bukannya dulu ada malware Pegasus ya, yang walaupun tanpa harus install APK, HP orang tuh bisa langsung ke-hack. Ya emang benar, Pegasus itu mungkin ada, tapi dia spyware kelas negara. Harganya tuh mahal, research-nya, dan dipakainya tuh buat nyadap pejabat, jurnalis, dan tokoh-tokoh penting. Bukan buat nge-scam receh seperti ini. Dan begitu ketahuan pun, vendornya tuh langsung patch, makanya butuh celah baru terus. Jadi kesimpulan gua, kasus ini nyata si Bang Pradip itu memang kena tipu, tapi narasinya tuh berlebihan dan dibumbu-bumbuin. WhatsApp itu tetap aman untuk sharing foto. Lo bisa share motivasi pagi, ucapan selamat, foto privasi lainnya, terserah WhatsApp itu masih aman sampai sekarang. Tapi memang tips-tips basic digital hygiene tuh harus diperhatiin. Yang pertama, jangan klik file apapun yang dikirim dari nomor nggak dikenal. Yang kedua, jangan pernah install APK di luar dari Play Store. Ketiga, pastiin fitur Android yang bernama Google Play Protect itu selalu nyala. Yang terakhir, tiap kali ada update operating system Android atau misalnya WhatsApp, itu selalu langsung lakukan update atau bisa nyalain auto update. Karena tiap ada update baru, itu tuh nggak cuman nambahin fitur baru, tapi celah-celah keamanan yang telah ditemuin sama tim vendornya, itu akan langsung di-patch. Anyway, yang terakhir gue pengen ingetin terus bahwa hati-hati itu boleh, tapi parno tuh jangan, apalagi sampai menyebar ketakutan, karena banyak yang rugi menurut gue. Semoga bermanfaat dan stay safe.